Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Kalian dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. And no skip iklan channel aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Insya Allah ini 90% jadi nyata readingannya. Di dalam kehidupan, yang baik kita ambil, yang buruk kita perbaiki. Jangan percaya 100% ya dari bacaan tarotnya. Allahu Akbar, Bang. Astagfirullah. Benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Menahan, ya, menahan. Jadi kalau dibilang benarkah dia sudah lupakan aku, mencoba sibukkan diri. Jadi kayak dia udah hampa sih tentang percintaan dengan siapapun, sudah hampa. Dan aku melihatnya memang dia dalam mengalami pembayaran karma, suatu ending ya tentang hubungan, entah itu secara fisik ataupun secara spiritual dulu. Di sini dia coba untuk bisa memperbaiki ya karmanya dia. Ya. Dan aku ngeliatnya memang dia lagi menahan rasa kangen juga. Ya, mencoba untuk bisa menahan diri untuk tidak komunikasi sama kamu, tidak memberitahukan perasaannya dia ke kamu, dan ya dia lagi menahan egonya juga, menahan rencananya untuk bisa kembali ke kamu, ya. Dan dia berpikir ya dia harus berkompetisi mencapai kesuksesannya dia lagi. Dia masih mempertahankan rencana-rencananya dia, ya, tentang kembali ke kamu. Tapi saat ini memang dia mengalami awakening spiritual, yaitu kehampaan dalam hidupnya. Ini menjadi suatu pembelajaran, dan aku melihatnya memang dia harus perbaiki kembali ya tentang dirinya. Dan dia memang lagi fokuskan dirinya dalam pekerjaan, karena dia ingin memperbaiki image ya, image-nya dia. Apa benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Kalau melupakan banget enggak, tapi dia mencoba untuk meninggalkan kenangan tersebut. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa. Masih teriang, dan dia kecewa dengan apa yang dia kerjakan. Ya, kecewa banget. Dan dia merasa bosen juga dengan orang-orang sekitarnya. Kenapa? Ya karena dia sudah menjalani perjalanan hampa dalam hidupnya. Dan dia merasa menyesal sudah mengendingkan perjalanan Twin Flames connection-nya. Di sini aku ngeliatnya memang dia coba untuk bisa
memperbaiki apa yang dia kerjakan, salah satunya karmanya dia. Memperbaiki rasa penyesalannya dia. Jadi kayak dia memang masa healing ya. Lagi awal-awalnya masa healing di awal tahun ini. Merindukan kamu iya, tapi ini lambat dia katakan atau kembali ke kamu, sangat lambat, dan ini mengambil waktu yang lumayan panjang. Karena di sini ada keadilan dari Tuhan ya, yang mana semesta mencoba mengendingkan apa yang dia banggakan, mengendingkan kesombongannya dia, mengendingkan keangkuhannya dia, terutama tentang pekerjaan yang dia miliki. Jadi ya image-nya. Ini kartu dia kembali lagi. Ya dia masih banget mau perbaiki lagi ke kamu, tapi ini memang butuh kerja keras ya dan perjuangannya dia. Kalau dia mau kembali ke kamu, dia harus bisa memperbaiki sifat hawa nafsunya, karena ini sulit banget buat dia untuk ngelepasin sifat buruknya dia ya, terutama tentang seksual. Dan ya aku ngerasain sih dia memang harus perbaiki tentang pilihan hidupnya dia sendiri. Benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Belum semua. Enggak lupain kamu banget sih, enggak. Dia enggak ngelupain kamu banget. Dan aku ngeliatnya di sini malah justru dia lagi ada niatan mengambil langkah tentang perbaikan karmanya dia. Ya, karena dia ada niatan untuk kembali. Kita lihat dengan clarify-nya the justice. Five of Cups in the reverse. Two Wands. Kalau untuk dilihat tentang karma sih, memang ini semua adalah hasil cara dia memiliki permainan ya. Salah satunya ya ketika dia memilih move on dari kamu dan mengejar masa depannya dia sendiri dengan triknya dia ya, untuk adanya keberhasilan dalam hidup. Tapi dia mempermainkan koneksi twin flames ya, pada akhirnya dia mengalami pembayaran karma. Dan di sini dia harus memperbaiki ya tentang koneksi twin flame yang sudah mati rasa ya. Kita lihat the death yang sudah mati rasa. Dia harus memperbaiki hal itu. Kecewa banget sih dia sendiri ada tuh the Ten of Cups. Tuh the karma, Eight of Swords. Dia selalu ada rencana lain. Ini yang membuat dia terperangkap dalam karmic circle. Makanya dia selalu menjalani hidupnya dengan kehampaan, merasa kosong. Selalu ada perubahan aja. Lagi sukses ada aja godaannya. Karena gak kuat iman dan amin ya. Jadinya ya dia masih ingat kamu, masih. Walaupun dia sudah move on nih. Ya
mencapai masa depannya dia sendiri, tapi dia masih ingat gitu loh, masih, cuman dia coba untuk fokuskan aja pada pekerjaan sekarang. Dia coba fokuskan kehidupannya dengan orang yang dia jalani sekarang, tapi dia mengalami suatu kebosanan, suatu penyesalan. Di sini dia coba untuk sibukkan diri dengan pekerjaannya dia, dengan orang barunya, tapi rasa bosan dan menyesal itu ada terus. Ya. Kita lihat dengan the star. Tuh. Dia kan orangnya nggak suka dengan processingnya, nggak suka dengan tahapan, nggak suka dengan perbaikan, karena butuh waktu dan itu nggak sebentar waktunya. Ya, dia sia-sia ini. Apapun yang dia kerjakan ini sia-sia. Ya, karena keadilan Tuhan sedang datang dalam kehidupan dia. Ada yang sudah dipecat ya dari pekerjaannya dia. Dan ya dia kecewa dengan cara dia mengendingkan koneksi kalian gitu. Menyesal. Dan aku ngeliatnya memang dia harus bisa belajar membenahkan dirinya dia sendiri. Ya, dengan cara meditasi ataupun banyakin sholat malam kalau orang Islam. Oke, kita lihat dengan oracle-nya ya. Your will, a power, what to think you know about, do it your own way, and energy confronts, force yourself to, ya, ujian ya, energinya itu, dan dia harus memiliki kekuatan ya, dari apa yang dia dipikirkan ya dia tahu gitu loh tentang hal tersebut baik atau buruknya harusnya, dan ya dia harus bisa lakukan apa yang dia inginkan, tapi dia harus tahu dengan efeknya apakah itu baik untuk hubungan kalian atau untuk dirinya dia juga atau untuk orang lain. Boundaries ya, kebahagiaan, abundance, kebahagiaan, kelimpahan gitu ya. Dan ya dia harusnya bisa memahami hal tersebut, itu efek ya. Dia lagi menghadapi banyak masalah ya. Lagi menghadapi banyak masalah, ujian. Ini adalah actionnya dia, hasil dari actionnya dia sendiri. Getting calm. Dia kan orangnya panikan ya, gedebak-debuk lah. Apalagi masalah keuangan, ya percintaan. Dia orangnya pusing sedikit langsung overthinking. Getting calm, dia harusnya tenang. Kalau menghadapi sesuatu itu dengan tenang harusnya. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan kesel, bukan dengan emosional, panik gitu ya.
Today, I will stop searching for my happiness outside myself. If I'm in the crisis state, I will get calm and get back on track. I remember that the key to happiness is inside me. Often, after I have become peaceful and accepting, what I want comes to me with easy. Sebenarnya mudah aja sih. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan asalkan dia nggak panik, tenang. Terus kalau dia mau bahagia, ya dia harus bahagiakan orang lain juga, karena itu akan berefek kepada diri sendiri gitu. Dan ya kalau dia mau bahagiakan diri sendiri boleh saja dulu gitu, tapi pikirkan gitu loh tentang masalah dan prakteknya. Bahagiakan diri, jangan sampai memberikan masalah kepada orang lain dalam prakteknya. Pada akhirnya ya apapun yang kamu lakukan ini akan menjadikan panik diri kamu sendiri. Allowing things to happen. Jadi harusnya membiarkan apa yang harus terjadi ya terjadi. Kan dia enggak, ya kan, ada masalah kabur dikit, ya sana sini gak jelas. Pada akhirnya dia panik sendiri, ya kan. Kebahagiaan tentang keuangan, tentang pasangan, ini akan bermasalah terus. Tidak ada damai-damainya, tidak ada ketenangan, ya. Ini akan selalu banyak masalah, karena dianya selalu warawiri, lari, tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada kejelasan, tidak ada keberanian untuk menghadapinya, ya. I will let things happen without worrying about the significance of each event. I will trust that this will bring about my growth faster than running around with a microscope. I will have faith that my listener will reveal themselves in their own time. Ya harusnya dia belajar menerima keadaan ya. Apa yang harus terjadi ya terjadi. Dan dia harus percaya segala sesuatunya itu bisa menambah satu pertumbuhan hidupnya dia dalam karakter, sifat, sikap gitu ya. Bahkan juga karma, jadi lebih baik atau lebih buruk gitu. Kalau dianya lari-larian ya otomatis karma baiknya juga lari-larian dong, ya kan? Dan di sini dia harus benar-benar kuat dalam belajar tentang kehidupan. Dari apa yang kita lakukan itu akan berbalik ke kita. Allowing these things happens. Jadi ya dia harus melepaskan sesuatu yang sudah tidak nyaman, ya harus dilepaskan, dan dia harus bisa membiarkan apa yang harus terjadi ya terjadi gitu. Kalau memang hari ini harus pembenahan diri ya udah benahin diri dulu gitu, focusing, jangan lari-larian sana sini mencari perlindungan, terutama bukan dalam hal spiritual ya, tapi dalam hal duniawinya, sukses, seksnya gitu ya, itu harus dibatasi. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku. Lucky Tarotames, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berbuat baik dan terus menjadi orang baik. Oke? Dadah.